Ayo, balik lagi di channel gua, Vincent Christian, dan temen gua Jackson Avius. Kali ini kita bakal bahas yang namanya zaman sekolah nih, SMA terutama, yang dikenal sebagai zamannya percintaan gitu kan, masa-masa SMA gitu yang bikin bahagia. Kali ini gue pengen nanya nih Mas Jackson nih, gimana sih masa sekolah lu? Zaman SMA. Kelam. Kok kelam? Covid datang, Cok. Ini cuma sampai kelas 2 doang. Berarti lulusan Covid ya, bukan? Iya dong. Jadi Berarti SMK-nya ntar kalau orang lain jurusan apa? Jurusan Covid. Berarti yang lulus tahun 2020, 2021 tuh lulusannya lulusan Covid ya? Iya, betul. Jadi jurusannya COVID-19 ya. Tapi kalau misalkan buat masalah di SMA ini nih, kan katanya dia bilang kalau SMA ini masa-masa paling indah nih. Nah, pengalaman lu nih selama di SMA ini gimana nih soal percintaan lu nih? Maksudnya tuh berjalan dengan mulus atau banyak rintangannya gitu, kalau pengalaman pribadi lo? Nggak berjalan mulus, nggak banyak rintangan. Nggak berjalan mulus dan banyak rintangan. Rintangannya apa itu? Boleh nggak lo sharing-sharing nih ke teman-teman kita nih? Rintangannya Ya. selalu disia-siain, boy. Karena memperjuangkan seseorang atau apa nih? Karena terlalu bego sih lebih tepatnya. Kalau begonya? Terlalu begonya ya begitu. Udah jelas-jelas kita nggak kayak ya cewek-cewek lah, kasih harapan ternyata nanti. Jadi ceritanya lu ngudak-ngudak cewek nih. Iya. Terus lu disia-siain nih. Mungkin ada yang kurang kali. Coba kita koreksi diri kita dulu nih sendiri nih. Kalau kata TikTok zaman now sih ya, kurang duit, kurang ganteng, kurang keren, kurang bawa BMW, pokoknya kurang yang banyak duit dah. Oh iya, orang Indonesia ya. Ya kan, rokok boleh, yang penting ganteng gitu kan. Bener nggak, Je? Bener lah anjir. Nggak ada duit ya udah, mau dapet yang cantik ya modalnya juga harus cantik di Yoi, kantong. Gitu zaman kan. sekarang Mending cewek kan kalau- kayak gitu. Ini kalau dapet yang cantik, kalau misalkan yang biasanya cuma maunya yang banyak duit, Nah, itu dia kan Kalau- memperbaiki perekonomian gitu kan. Yoi. Nggak semua semerta-merta, oh iya, yang cantik mau nih sama yang sederhana gitu kan. Zaman sekarang mah cewek butuh duit kali ya Ken ya. Ya, mungkin yang sederhana kan cuma masakan Padang. Tapi kalau buat pelajaran nih, lu kayak gimana? pelajaran kalau tentang hafal-hafalan. Jadi gua dulu berempat di kelas. Masalah hafal-hafalan, gua serahin sama ke dua orang ini. Lu hitung-hitungan nih bagian Gua ini. bagian hitung-hitungan. Nah yang satu lagi nggak bisa hafalan, nggak bisa hitung-hitungan. Jadi Ke sekolah mukanya apa sih? Apa yang lu bilang? Beler. Beler ya? Cuman modal ini doang, badan doang masuk, otak mah ketinggal. Jadi bawa badan aja ya, Yoi. bawa badan aja ya. Nyetor muka doang ke guru lah istilahnya Nah, gitu. di sekolah tidur, main-main. Pulang ke sekolah bawa 2.000, pulang bisa bawa 30.000 lu aja. Gimana cara itu? Terus dipalakin sama temen gua, setiap ketemu orang 2.000 dong buat ini. Buat apa? Buat ngerokok. Satu nih, Iya, satu-satu 2.000, 30.000. Pulang kita dibayarin. Tapi maksudnya yang lain tuh nggak ada perlawanan gitu, maksudnya Enggak, dia juga mintanya bukan kayak malap begini gitu, kayak bercanda-bercanda gitu. Kalau dikasih berarti dia lagi untung, kalau nggak dikasih ya udah. Kalau nggak dikasih paling dia bilang kayak gini, pelit lu gitu-gitu, kayak bercanda-bercanda doang. Jadi kayak, nggak ada unsur premanisme lah gitu. Kayak cuman buat bercanda-bercandaan kalau dikasih beneran. berarti rezeki anak soleh dah ya. Iya. Anak soleh ya. lika-liku persekolahan kan begitu kan anak muda. Nah, tapi ini kalau misalkan SMA lu sebenarnya udah pada bawa motor belum sih? Udah. Nih, motornya ditangkap polisi, ditahan polisi. Oh, SMA udah pada bawa motor ya? Gua udah. Dia juga udah. Gua SMA kelas 2 baru bawa motor. Kita SMA kelas 1 ya? Kelas 1 udah boleh kita. Cuman kalau ketahuan guru BK ditanyain SIM-nya, kalau belum Iya. ada SIM-nya panggil orang tua. Tapi
dari satu tim lu nih yang paling rutin dipanggil guru BK tuh siapa tuh kalau boleh tahu tuh? Berempat. Empat-empatnya tuh sering masuk ruangan BK ya kan? Kalau nggak berempat. Itu kan ruangan legend tuh ya, bagi-bagi anak-anak nakal gitu kan. Udah gitu guru BK-nya killer. Waduh. Ditanya-tanya udah gitu kayak polisi nanya gitu kan. Dapetin ini dari mana gitu. Kalau ngerokok ngerembet semua gitu kan. Kayak kalau kayak gitu-gituan dicari sampai akar-akarnya lah sama guru BK. Iya, pokoknya udah semi ini dah propose dah gitu ya. Tapi kalau yang buat pengalaman lu nih ya di SMA kan banyak dukanya berarti ya. Sukanya tuh apa tuh? Coba nggak boleh ceritain nggak? Ya, Ke temen-temen. main bareng teman-teman gitu, main di rumah dia sampai malam sampai gue dicariin tiap hari. Gue main ke rumah dia sampai malam. Udah gua kayak ini anak sendiri baru datang udah makan om Jackson. Tapi udah enak dong. dimasakin kayak gitu. Rezeki dong, nggak boleh ditolak. Ya, Itu kan rezeki. rezeki dari orang tua gitu kan. Namanya kita bertamu dapat rezeki, nggak bisa ditolak juga kan. Bahkan ada dulu gue pernah ya ke rumah temen gue, gue nggak sebutin namanya siapa. Pokoknya kalau gue datang, setiap gue makan atau di rumahnya tuh ada makanan, gue nggak ambil atau gue nggak makan nih, tuh orang tuanya marah men. Dia berasa kayak katanya tuh sayurnya emang gak enak, sayurnya tante gitu atau sayurnya ii gitu. Bukannya gitu, gue juga kan sebenarnya lapar gitu, cuman kan ditanya enak kan, malu. ya kan thanksin gitu kan. Gue mau makan, sangkaan tuh gue kesini numpang makan, tapi gue nggak makan orang tuanya marah gitu kan. Nah kalau pendapat tuh kayak begitu gimana? Lebih baik lu hantem aja atau gimana tuh? Lebih baik awal-awal kita kayak nolak dulu, malu-malu dulu, terus akhirnya kalau dipaksa ya udah deh, kalau dipaksa baru kita makan, kita habisin. Waduh, sama toples siapa tuh? Enggak lah, gila lo. Yang gue mulut buaya. Berarti sisain toples ya? Yes, toplesnya. Tapi nggak semuanya juga dihabisin. Tapi misalkan ini anak lo ditawarin kagak tahu diri lagi. Goblok. Ya kan sekali begitu kan, datang ya. Makan. Emang kita kan emang tujuannya kadang tuh kayak bener niat mau ngasih gitu loh emang. Ayo dong makan biar makan bareng-bareng, gitu kan kebersamaan juga gitu. Cuman kan kadang kita berpikirnya tuh gimana gitu kayak kalau gue makan enak nggak ya mas orang. Nah balik lagi nih ke topik masa SMA lu nih. Kalau soal percintaan kayak gitu tuh pernah nggak sih yang namanya jatuh cinta tuh sama yang satu kelas? Enggak. Ah, yakin loh. Satu kelas. Kalau gue pernah men, gue pernah. Gue nyampe ngudak gila lu. Widih. Mau beli jus gitu kan, pengalaman gue ya. Gue anterin itu dia kan jadi tukang ojeknya dia deh gitu kan. Dia tukang ojeknya dia. Dia mau beli jus, gue anterin. Dia mau beli makanan nasi goreng atau apa, pokoknya udah bener-bener jadi kayak bansir aja gue anterin ya, gue temuin. Tapi ujung-ujungnya dapet kagak, ini gue sia-siain. Sama kayak gua. Apalagi buang-buang duit lagi ya. Nah, kalau lu gimana nih? Sama persis Satu juga. kelas atau beda apa? Adik kelas atau kakak kelas kah atau Nggak ada. Gua di SMA tuh nggak fokus sama cewek. Bener gak ya? Yoi. Nggak fokus gua sama cewek gituan. padahal kan kisah SMA kan kisah percintaannya katanya lagi indah-indah tuh di situ tuh J. Ya kan? Yoi. Masa SMA itu kan masa-masa paling indah. Iya sih, menurut gua juga gitu kan. Temen gua juga bilang paling indah, soalnya kenapa? Gini. Gua kan waktu itu anak baru kan. Jadi ada anak lama. Gua temenan tuh sama anak lama kan. Jack, minggu yuk pulang. Ketemu cewek gua pikir mah sekolah lain nih. Ternyata kan gedungnya kan satu gedung, SD, SMP, SMA, TK gitu-gitu kan digabung kan. Pacarnya sama anak TK. Enggak juga, pedofil begitu. Sama anak SMP. Terus gue, Anak SMP. gue jadi tukang foto. Terus ada OB, gue jadi sapi. Ada OB. Lepas gandengannya gitu. Malu-malu dah ya, malu-malu. Malu-malu. Itu temen tuh. Teman. Pribadi nih. Teman-teman Oh, itu. temen. Ceritain pribadinya juga dong, gimana kisah percintaannya Jackson. Nah, itu dia. itu Kan pengen- kembali lagi ke topik. Ini kan zaman SMA ini kembali ke Ah, ini percintaan bagaimana. Ini kan soal zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Kita flashback lagi, kita mengulang lagi gitu kan. Pernah dapet indahnya dalam percintaan di SMA nggak sih? Kalau gue sih ya jujur atau kurang, gua mah. atau mungkin justru sebaliknya dari indah itu menjadi Kan gue sedih bilang gitu. di awal kagak ada indah-indahnya. Buruk rupa iya. bisa gitu.
Ceritain dong sedikit Nah, kan. kenapa bisa buruk rupa itu kenapa gitu kan? Kenapa? Iya. Karena emang disia-siain kan? Iya, disia-siain karena mungkin terlalu baik juga kali ya. Itu sih perkataan wanita ya, kamu terlalu baik buat aku. Itu tai. Padahalnya kayak gimana tuh? Faktanya kayak gimana tuh? Ya dilihat kalau motornya aerok gas gitu. Iya. Kalau motornya yang nunduk-nunduk gas lah tuh. Iya ya kan, kalau misalkan motornya apa? Supra, gedek lagi, aduh. Duh. Ya padahal kan ya perjuangan seseorang laki-laki gitu ya. Yang penting dia mau mengeluarkan kendaraan, dia bisa tanggung jawab gitu kan. Tanggung jawab dalam artian sebelum kita pergi kita izin dulu nih sama orang tuanya. Gentle lah ya. Nah, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Back to topic. Masa senengnya tuh apa? Ya, Di SMA. gitu ngumpul bareng teman-teman dihukum. Kalau masalah cewek nggak ada seneng-senengnya gua di SMA. Tapi pernah ketahuan cabut. Ya kan cabut sekolah nih, bolos nih, memang berempat ketahuan gitu. Cabut. Wah si Jackson sini. Cabut kelas sih, ya cabut sekolah sih nggak pernah, cuman kalau cabut pelajaran pernah. Berempat tuh. Larinya kemana? Kantin. Kantin. Kalau ke kantin koperasi. Carinya makanan gitu ya, beli Iya, ngomongin koperasi kan gue juga mau cerita. Jadi kan masalah koperasi. Kalau misalkan yang jaga udah kayak anak-anak bandel semua, tuh koperasi tuh. Kalau di sekolah gue bukan koperasi, unit usaha namanya. Kalau yang jaganya udah bandel-bandel nih, mau dari gua, 4 orang itu atau orang lain cuman yang bandel juga. Yang Lu ya, betakin ya. yang brengsek. Iya, betakin, akhir-akhirnya rugi. Dan dari situ perkara semua ketahuan. Berawal Ya, dari situ semua. berawal dari situ semua. Dari situ semua berawal. Udah, yang jaga sekarang yang pinter-pinter dong, yang bandel-bandel nih kan udah ditandain kan mukanya, nggak pernah ngejaga lagi. Jadi orang-orang terpilih doang Ken. Orang terpilih yang itu. yang alim deh. Yoi. Yang alim, pinter. Ya udah lu jagain tuh. Dan ya. itu Polos dah, polos. disortir sama guru, setiap orang mau ngejagain itu selalu dipanggil lewat sentral suara. Nama-namanya itu setiap harinya. Jadi kan kadang-kadang kalau dulu kan sesuai absen, misalkan gua ada 4 kelas. Misalkan kelas 10, 10A, B, C sama D. Nah, 5 deh. A, B, C, D, A, B, C. 4. Ada 4. Jadi misalkan absen 10A yang absen pertama, terus 10B yang absen pertama. Jadi sederet satu semua gitu. Karena jadi kejadian itu yang bandel-bandel dilengkap-lengkapin dah tuh Tapi lu dijaga. SMA sebelum Covid ngalamin PKL. PKL? Enggak, kita dicari tempat PKL udah keterima juga. Ya. Nggak jadi. Jadinya jualan ini tes Jadi sosro. skripsinya gimana? Kan Iya. suka habis PKL kan dibikin skrip gitu. Magang. Kayak buat ini kan laporan-laporannya kan. Sesuai poin. Itu cuman buat doang kan, cuman laporan doang. Jadi laporan itu kan kita disuruh jualan teh botol sosro. Jadi berdasarkan laporan itu berdasarkan jumlah barang yang kita jual. Jadi pihak sosro itu ngedata berapa barang yang kita jual dan nanti dijelasin tuh sama mereka. Kita jadinya di buku skripsinya itu kita berhasil ngejual berapa biji gitu banyaknya. Jadi Berdasarkan poin juga lah gitu. Dapat nilainya dari situ juga. Ya, berdasarkan poin penjualan teh botol sosro tersebut. Tapi nih, lu ada lanjut kuliah kan ya? Sekarang semester berapa sih? Sekarang udah semester 3. Cepet ya? Nggak berasa ya? Jurusannya akuntansi? Iya. Ya gitulah ya, kalau orang pintar ya ambil akuntansi. Bener. Kalau lu sendiri Ken gimana Ken? Kalau gue pribadi ya udahlah gitu aja kan. Gimana Gua tuh mau- gitunya? Orang tua sih nyuruh gue tuh kuliah. Terus? Temen guanya nggak mau. Sekarang begini, kalau gue paksain gue kuliah sama ya gue buang duit orang tua gue, men. Karena apa? Nah, karenanya gue udah nggak niat. Di pribadi gue sendiri gue udah nggak niat. Jadi udah deh gue lebih baik kerja gitu kan. Beda Gua cari cerita kalau uang. niat ya Ken ya. Nah, kalau Bisnis misalkan gitu ya. ya kayak jual batu permata gitu Ya. kan. Cuman kan ya gimana ya, begitu juga kan bang hobi juga yang suka, bukannya kalangan yang kayak contoh makanan yang pokok kan, itu pokok kewajiban ya, lu lapar ya lu makan gitu kan. Mending gua batu permata tuh enggak J, lu mesti ketemunya sama yang hobi juga gitu. Musiman juga gak sih kayak gituan? Biasanya orang-orang kolektor sih J, kolektor yang maksudnya suka gitu, emang hobi koleksi juga gitu kan. Dia lihat barangnya bagus ya, kayak disebutnya apa ya,
penghobi gitu. penghobi lah, emang penghobi gitu. Kalau ya kurang serak, lu kasih pun dia nggak respon gitu, maksudnya apaan sih ini gitu kan. Tapi kalau misalkan yang hobi gitu, lu kasih barang nggak bagus banget gitu ya, ada kualitas ya, wih makasih ya, ini berharga banget buat gua. Oh, Nggak gitu beda ya. kayak lu aja kan, kalau misalkan lu nggak hobi sama binatang tapi gua kasih binatang apa sih, Ya. meskipun harga binatang itu lumayan, Mahal ya. harganya lumayan gitu kan, bukannya cuman sorry ya 100 atau 200 ribu Yes. gitu, mungkin ya lebih dari segitu. Lu kalau gua kasih lu nggak suka buat apa. Tapi kalau misalkan lu suka binatang, gua kasih yang biasa pun, maksudnya yang menengah ke bawah lah gitu ya, lu akan senengnya iya gua dikasih lu, gua piara gitu kan, ada kesenangan, ada kepuasan di hati sendiri. Berarti tujuan lu itu hobi dicampur dengan bisnis lu itu tersendiri ya. Nah ini kan dari sisi Ken ya kan. Nah kalau Jackson ini lebih milih buat kuliah apa tuh? Nah, Tujuannya ada gak gitu? Sebenarnya sih awal-awal gue juga ini kan maunya kayak lu langsung kerja gitu, karena kan kita mikir kita udah gede, masa orang tua juga umur juga semakin bertambah dengan kita semakin gede dong, bener gak? Ya. Gak mungkin dong kayak kuat gitu, bukan kayak kita remehin kekuatan orang tua dah ya. Ya maksudnya ya lu mengerti lah gitu. Mengerti keadaan kita lah. Tadinya gue mau kerja, cuma Masing-masing kan keadaan ekonomi seseorang tuh beda-beda Betul, ya. betul. Ada yang sanggup, ada yang nggak sanggup. Bahkan juga kan ada juga kan yang kuliah sambil kerja. ada Nah, banyak. itu gue lebih salut sih. Gue lebih salut. Dia punya prinsip begini ya. Waktu yang gue atur, bukan gue yang diatur waktu. Jadi gue kuliah dari jam sekian sampai jam sekian. Nah di jam sore ini apa ya sampingan buat gue ya? Contoh ya nge-Grab atau Gojek gitu kan. Itu kan sampingan masukan buat dia juga gitu kan. Bahkan ada yang jadi barista gitu kan. Ya itu yang orang-orang gue salut sih gitu. Maksudnya anjing lu bisa ya begitu. Sedangkan gue aja kadang mau bergerak dari ranjangnya itu susah gitu loh. Gue mau berdiri aja susah gitu kan. Nah, terus yang lu dalemin sekarang nih di mata kuliah ini, lu udah dapet apa aja dari Ya dapat kayak kita belajar di kan karena gue SMK ngambil jurusan akuntansi kan, kita ngulang, cuman kayak dikorek lebih dalam doang sih kan. Tapi kenapa nggak lu kombinasi, jadi lu akuntansi, lu ambil IT, jadi kan bisa komputer juga tapi bisa akuntansi juga. Dan kenapa nggak lu ambil jurusan yang lain, kayak contoh lu ambil pajak atau perbankan gitu loh. Kalau misalkan pajak itu udah termasuk dari bagian akuntansi. Itu masuk bagian akuntansi. Nah cuman karena kalau di kampus gua itu kayak apa ya bilangnya, kayak gue lupa kata-katanya, maksudnya kalimatnya, cuman intinya kayak lu mau ngedalamin pajak atau lu mau ngedalamin audit atau manajemen keuangan, lu mau atur-atur itu. Udah ada bagian-bagiannya dari. Nah itu kalau kita mau ngedalamin itu di semester 5 kalau nggak salah. Jadi semester 5 kita udah milih nih berbagai cabang. Cuman kalau kita lulus juga, tetap lulusannya bukan sarjana pajak gitu apa, tetap sarjana akuntansi. Cuman kita lebih ke misalkan ke pajak, ke gitu, ke audit. Udah berapa tahun nih lu kuliah begini? 1 tahun setengah kalau nggak salah. Biasa lulus 4 tahun. 4 tahunan. Cuman di kampus gua 3 tahun setengah udah bisa lulus kalau orangnya pintar. Kumlot. Ya kalau bisa sih lulusnya secepatnya. Gua sih Biar bisa maunya dapat kerja juga kan, lu bisa bantu-bantu orang tua gitu kan, nggak merepotkan lagi lah gitu intinya. Tapi orang tua tetap dukung kebutuhan mata pelajaran lu kuliah, apalagi kan nanti udah pengen lulusan kan, biayanya bukan biaya yang kecil loh itu. dukung aja sih kan, malahan nih ya. Gua pengen pindah ke kuliah malam untuk nyari kerjaan, nggak dikasih sama bapak gua. Lu harus tetap di pagi. Kenapa? Karena katanya gimana ya? Kalau Mungkin teman-teman kalau kerja. misalkan orang tua mau kayak misalkan emak lu dah, lu pasti punya nenek dong. Nenek lu juga nganggep walaupun emak lu udah punya anak, pasti nganggep masih kayak anak kecil kan. Kalau Iya. orang tua pasti gitu, pasti Itu itu dianggapnya anak kecil. Itulah orang tua. Ya udah men, pelajarannya sampai sini aja. Lu ambil sisi positifnya, negatifnya lu buang. Apa yang bisa dapat jadiin pelajaran ya lu jadiin pelajaran ya. Banggakan orang tua lu, senangin orang tua lu, rezekinya akan terbuka. Thank you.